Saat ini saya telah bersama dengan Gus Muafiq. Gus, Ya. apa kabar? Baik ya. Jadi beberapa waktu lalu kita open question ke teman-teman Instagram, dan kita buka di Instagram kita di Netizen. Nah, alhamdulillahnya ternyata respon teman-teman nih sangat antusias gitu loh. Jadi kita langsung bertemu dengan Gus. Kita langsung aja mulai ke pertanyaan ya. Boleh. Pertanyaan dari Abadi Iwan 104. Hal apa yang wajib dilakukan suami kepada istri di saat posisi suami kerja jauh dari istri dan suami tidak bisa memberikan nafkah batin yang mencukupi, sedangkan nafkah lahir dan nafkah batin harus setara? Jadi nafkah itu memang ada nafkah lahir, nafkah batin. Nah, kalau nafkah lahirnya itu dekat, maka nafkah batinnya juga dekat. Nah sekarang masalahnya nafkah lahirnya jauh. Nafkah lahirnya jauh, Ya, rizkinya, ma'isyahnya jauh. ya, Makanya nafkah batinnya juga jauh. jauh. Itu. Nah kalau sudah seperti itu, apa yang harus dilakukan? Ya yang sabar, Berarti keduanya harus sama-sama mengerti gitu ya. sama-sama mengerti dan membicarakan. Ya harus sama-sama menunggu, karena itu tidak bisa dilakukan dengan orang lain. Betul, sangat betul. Ya, Jadi untuk sobat notis di rumah harus sabar dan menunggu, dibicarakan ya bisa. ya Dibicarakan. nggak boleh rental. Nggak boleh rental ya. Iya. Benar-benar. Dari Fuad Jatha, berkah itu apa sih? Dan jelaskan orang yang mendapat berkah itu bagaimana. Ini sih pernah terlintas di pikiran saya juga. Jadi kayak bagaimana sih orang-orang yang ziarah dengan tujuan untuk mengharap berkah, apakah nggak apa-apa gitu. Lalu amalannya apa saja sih agar kita mendapat berkah? Kalau saya pribadi, Ya berkah itu adalah pemberian yang diberikan oleh Allah untuk sesuatu yang sepertinya tidak imbang. seperti itu Mbak. Ya perasaan mengerjakannya cuma 50%, dapatnya 200%. 200%, Itu iya. berkah. Perasaan uang itu cuma 10.000, 10.000. tapi jalan kemana-mana ternyata kok cukup. Ini dalam hitungan orang itu nggak cukup, tapi kok ternyata cukup juga. Nah, itu namanya berkah. Itu makanya orang yang menginginkan hidupnya barokah, ya harus memperbesar keyakinan kepada Allah akan memberikannya. Jadi harus sama-sama imbang antara duniawi dengan ukhrawi, dengan Allah juga gitu. Jadi Ya Allah. positif. Ya Allah, saya itu punyanya 10.000. Kayaknya nggak cukup, tapi bagaimana dia bisa cukup? Ya. Tak seperti itu aja. Urusan pemberiannya seperti apa kan bukan urusan kita. Iya benar-benar. Itu minta gitu aja. Yang barokah. Kalau sedikit tapi cukup itu berkah. Berkah. Jadi sepertinya nggak cukup, tapi menjadi cukup lah, itulah namanya berkah. Ya seperti kita punya wajah pas-pasan, Iya. tiba-tiba mendapatkan pasangan yang sangat cantik, lah itu wajah yang berkah. Wah, itu berkah tuh. Itu sangat berkah. Ya perasaan sekolahnya juga nggak sering-sering sama. Iya benar-benar. Tahu-taunya dapatnya
lebih dari keseriusannya. Nah ini itu berkah namanya. Jadi berkah itu bisa dibilang seperti kita nggak cukup nih, tapi kita mencukupi, tetap mencukupi, kita merasa cukup. Itu namanya berkah. Oke. Dari Wahid MDP. Amalan untuk para jomblo biar dapat jodoh bagaimana? Nah, ini rata-rata nih kaum milenial juga mempertanyakan nih. Yang pertama cari wifi. Kok pertama cari wifi nih? Sobat Notis cari wifi. Loh ya kan, jomblo sering cari wifi. Oh iya. Karena anak-anak milenial itu lebih banyak di dalam rumahnya masing-masing. Terhubung kalau ada wifi. Makanya jomblower itu harus rajin cari wifi. Paketan harus ada gitu ya. Ya iyalah, kalau nggak cari wifi gratisan lah. Gratisan pengebobol. Ya lah, kalau doanya ada. Nih, Sobat Notis doanya nih ya. Doanya lah milenial itu gampang kok. Apa tuh? Ya Tuhan, kau tahu apa yang ku mau. Kalau bahasa Arab ada? Waduh. Nggak ada. Nggak ada. Ya. Jadi yang pertama wifi. Wifi lah. Ya. Selain itu ada yang lain atau? Ya doanya biasa aja, ya Allah kalau saya ingin punya kekasih, datangkan besok pagi. Kalau besok pagi nggak datang ya tunda besoknya. Tunda besoknya. Itu saja. Itu teknis saja. Dari Ramadan WM. Azan itu panggilan untuk sholat, tapi kenapa orang meninggal atau bayi baru dilahirkan diazankan? Ya kalau Rasulullah memberi contoh. Rasulullah memberi contoh. Iya, memberi contoh mengadani Sayyidina Hasan saat Sayyidina lahir. Husain Ya, lahir. lahir diadani. Berarti sunnah ya? Dikomati ditelinga. Berarti sunnah sampai saat ini. Ya Rasul juga nggak merintah, tapi bahwa Rasul pernah melakukannya. Iya benar. Dari csr.io, cara menghadapi keluarga yang mengikuti ajaran kaum pembid'ah bagaimana? Jadi tauhid ringan-ringan aja. Kalau kamu punya dalil ya dalil ini, tapi kalau dalil mau bikin ribut ya nggak usah pakai dalil, biasa aja. Bid'ah apa sih? Karena itu kan orang harus tahu. Bid'ah itu kan menjalankan suatu ibadah yang tidak ada tuntunannya. Iya. Yang nggak dilakukan Rasul. Yang nggak dilakukan Rasul. Kan gitu. Tapi kan kemudian belakangan ada beberapa hal yang nggak dilakukan Rasul. Tapi ada pada zaman kita yang tidak ada di zaman Rasul. Benar. Rasul tidak pakai handphone, tapi di zaman kita ada handphone. Iya. Di Rasul tidak ada mobil, tapi di zaman kita Ada mobil. Orang pakai onta, pakai unta. kuda. Iya. Maka kemudian ada yang cuma membagi ya. Bid'ah itu ada hasanah, ada sajidah. Oh, hasanah dan sajidah. Kalau bid'ah yang dolalah? Ya sama dengan sajidah. Sayi'ah. Iya, sayi'ah dan dolalah. Nah, itu makanya para ulama ya bid'ah itu bukan seperti itu. Bid'ah itu melakukan ibadah yang tidak dituntut Nabi. Misalnya Nabi nuntut ibadah sholat zuhur 4 rakaat. Saking senangnya 7 rakaat. Nah itu baru bid'ah. Baru bid'ah ya. Saking semangatnya itu ya.
Selanjutnya pertanyaan dari Sylvia _NBT. Nanya, Gus, Islam kan memang diciptakan Allah dengan banyak golongan. Nah, agar kita hidup damai nih dengan semua golongan, termasuk golongan tersebut, gimana ya, Gus? Termasuk dengan mereka yang ingin khilafah. Lalu, bagaimana caranya agar tetap istiqomah dan sabar dalam menghadapi perbedaan yang sebenarnya sama-sama membawa nama Islam? Apalagi jika yang dihadapi adalah agama dan NKRI. Ya, dari dulu NKRI ini memang berbeda-beda. Dari dulu Arab itu satu bangsa, pecah jadi puluhan negara. Arab tuh ya. Ya, Eropa satu bangsa pecah jadi puluhan negara. Kita ini berbeda, puluhan bangsa Jadi bersatu dalam satu negara. nggak ada bedanya dengan negara lain. Ya beda dong. Negara lain kan puluhan bangsa, satu bangsa, Satu bangsa. jadi puluhan negara. Puluhan negara. Oh, Kita kan puluhan bangsa, jadi satu negara. Jadi Puluhan suku. Perbedaan tersebut nggak bisa kita pungkiri lagi. Ya nggak bisa dipungkiri. Mana bisa memungkiri? Orang lahir jadi Aceh, orang lahir jadi Irian, Iya. orang lahir jadi Jawa. Sampai mana? Jakarta. Iya, lahir sebagai Jakarta. Siapa yang bisa memilih? Itu yang menjadi sebuah bangsa. Lah kalau menolak itu berarti menolak ketentuan Allah dong. Berarti ya udah kita ikutin aja yang ada gitu ya. Ya yang ada. Nah, baik Sobat Nutis, kita masuk ke sesi terakhir nih. Pertanyaan terakhir karena durasi juga sudah panjang dan kita ini menerobos masuk ke kamarnya Gus Muafiq nih. Jadi waktunya Gus juga nggak panjang. Jadi mohon maaf aja nih ya. Pertanyaan terakhir, Iksandi. Gus, bagaimana hukumnya jika kita mengikuti pesta ulang tahun sahabat tapi dia merayakannya dengan keyakinan sendiri? Misal kita Islam, mereka non-Muslim misalnya gitu ya. Apakah kita masih bisa bertoleransi terhadap sahabat kita atau kita lebih memilih mengalah dan pulang? Duh. Ini bukan gua gitu. Ulang tahun sendiri itu kan budaya bersama. Budaya bersama ulang tahun tuh. Iya, semua agama ada. Karena apa? Karena nggak ada ketentuan dalam agama. Oh iya ya. Iya, jadi ulang tahun itu kan budaya bersama. Jadi dia tidak punya agama. Kalau yang ngerayain Islam ya dengan cara seperti orang Islam. Kalau yang merayain orang bukan Islam ya tidak Islam. Terus kita mau ngapain kalau orang lain merayakan dengan cara mereka? Ya kita kalau diundang ya datang. Aja, ikutin aja. Iya, kalau minumannya alkohol ya enggak. Jadi Gitu. lihat sikon situasi dan Iya, kita kan nyenengin teman aja. namanya juga diundang gitu. Namanya diundang mau ngapain juga. Tapi kalau suguhannya nggak halal ya jangan dimakan. Bilang sama temen, gue nggak makan itu. Bercandain aja ya. Iya, cari yang enak dong katanya. Gue nggak makan ini gimana dong gitu ya. Gue nggak makan Ambil ini. yang lain gitu. Ambilin yang lain dong. Kan lu ulang tahun. Bebas dong kita minta. Iya, lu kan teman gue. Intinya kita datang aja gitu ya. Lah ya kan ulang tahun itu memang budaya bersama untuk memperingati kelahiran orang. Di dalam semua anak beragama punya caranya masing-masing. Jadi namanya juga diundang, ya nggak usah lihat apapun itulah ya. Iya, ngapain juga mikir gitu. Yang penting dadah, selamat ulang tahun ya. Nah, sampai saat ini, Ya. sampai saat ini aja Q&A kita bersama Gus Muafiq. Bagi teman-teman yang sudah memberikan pertanyaan dan mengajukan pertanyaan ke Instagram kita, mohon maaf, sekali lagi mohon maaf, tidak bisa semuanya kita tanyakan ke Gus ya. Kita akan buka lagi di sesi selanjutnya dan
Pokoknya nanti kita bakal buka lagi, nanya lagi Gus ya. Tanya lagi, siapa tahu bisa dipilih dan bisa kita tanyakan ke Gus. Ya. Video selanjutnya nih Gus, gak apa-apa kan? Ya, dan siapa tahu bisa dijawab dengan lebih serius. Aduh, kita tadi serius gak? Serius. Serius, oke. Lebih serius lagi nanti ya di next video. Dan Sambil melotot-melotot gitu. Dan kita juga terima kasih kepada Gus Muafiq telah mengizinkan tim untuk masuk ke kamar beliau, karena ya kita juga menerobos masuk nih demi teman-teman yang telah menanyakan juga. Iya. Jadi, terima kasih. Oh gitu jadi kalian ini. Gak gitu juga sih. Terobos juga. Buka pintu, assalamualaikum Gus. Ini ada yang nanya gitu. Ya. Itu aja kali Gus ya. Ya. Oke deh Sobat Nutis, saya Diki Mujanto pamit undur diri. Kalau teman-teman merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe, karena kita akan memberikan video-video yang lebih bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.